Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Martza Hanif, Hairunisa Pratiwi, Pramesti Aulia, Dinda Vanessa, dan juga Nilta Rahmawati akan menjelaskan mengenai materi diferensial sederhana dalam ekonomi. Oke, saya Dinda Vanessa pertama-tama akan menjelaskan mengenai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Dengan rumus, eta D sama dengan DQD per DP dikali P per QD. Selanjutnya, kita akan membahas satu soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 200 dikurangi 6P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 10. Mari kita bersama-sama membahas soal tersebut. QD sama dengan 200 dikurangi 6P kuadrat diturunkan maka menjadi Q aksen D sama dengan DQD per DP sama dengan min 12P. Eta D sama dengan DQD per DP dikali P per QD. Maka dimasukkan DQD per DP yaitu min 12P dikali P-nya yaitu 10 per 200 dikurangi 6P kuadrat. Selanjutnya min 12 dikali P yaitu P-nya 10 dikali 10 per 200 dikurangi 6 dikali 10 kuadrat. Selanjutnya, min 12 dikali 10 yaitu menghasilkan min 120 dikali 10 per 200 dikurangi 600. Selanjutnya, min 120 dikali 10 per min 400 hasilnya yaitu 3. 3 ini lebih dari 1 maka bisa dinyatakan elastis. Hai, perkenalkan nama saya Hairunisa Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Nah, di sini ada soal dan pembahasan. Soalnya yaitu fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 100 tambah 2P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10. Ayo kita bahas. QS sama dengan min 100 tambah 2P kuadrat. Maka diturunkan menjadi QS sama dengan DQS per DP sama dengan 4. Selanjutnya, delta S sama dengan DQS per DP dikali P per QS. Delta S sama dengan 4P dikali 10 per min 100 ditambah 2P kuadrat. Delta S sama dengan 4, dimasukkan P tersebut menjadi 10, dikali 10 per min 100 ditambah 2, P-nya diganti menjadi 10 kuadrat. Selanjutnya, delta S sama dengan 40 dikali 10 per min 100 ditambah 200. Selanjutnya, delta S sama dengan 40 dikali 10 per 100. Maka hasil dari 40 dikali 10 per 100 yaitu 4. Hasil tersebut dikatakan elastis. Saya Nilta akan menjelaskan materi biaya marginal atau marginal cost. Pengertian biaya marginal sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk tambahan dengan rumus biaya marginal yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q atau MC sama dengan TC aksen. Selanjutnya ke soal dan pembahasan. Perusahaan Jaya Makmur mengeluarkan biaya sebanyak 250 juta untuk menghasilkan 1000 unit setrika. Pada saat jumlah produksi mencapai 2000 unit, perusahaan mengeluarkan sebanyak 400 juta untuk memproduksinya. Berapa biaya marginalnya? Mari kita bersama-sama membahas soal tersebut. Diketahui delta TC atau biaya total dari pengeluaran produksi 2000 unit sebesar 400 juta dikurangi pengeluaran pada produksi 1000 unit sebesar
250 juta sama dengan 150 juta. Selanjutnya, untuk mencari jumlah barang atau delta Q, yaitu 2000 unit dikurangi 1000 unit, sama dengan 1000 unit. Jika sudah mendapatkan hasil masing-masing dari delta TC dan delta Q, mari kita langsung masukkan ke rumus marginal cost. Marginal cost sama dengan delta TC per delta Q. MC sama dengan 150 juta dibagi 1000, maka mendapatkan total biaya marginal sebesar 150.000. Jadi, biaya marginal produksi setrika adalah 150.000 yang dimana total biaya meningkat 150.000 dengan produksi satu setrika tambahan. Kenalkan, nama saya Marjani Fardiastios. Di sini saya akan menyampaikan analisis keuntungan marginal maksimal. Analisis keuntungan maksimum dapat disidiki dengan pendekatan diferensial seperti rumus di bawah ini. R yaitu penerimaan total, C biaya total, Q dihasilkan atau terjual, N adalah fungsi keuntungan. Dengan rumus di bawah ini, R sama dengan RQ, C sama dengan CQ. Kita gabungkan, N sama dengan R min C dapat didefinisikan sebagai RQ kurangi CQ sama dengan FQ. N optimum jika P aksen sama diartikan 0, berarti F aksen Q dapat diartikan dP per dQ sama dengan 0. Karena P sama dengan R min C, maka P aksen sama dengan R aksen min C aksen sama dengan MR per min NC. Berarti pada N optimum P aksen sama dengan 0 min MR min MC sama dengan 0, MR sama dengan MC. Contoh soal, andaikan R sama dengan RQ sama dengan min 2Q kuadrat tambah 1000Q, C sama dengan CQ sama dengan QQB kurangi 59Q kuadrat tambah 315Q kurangi 2000, maka P sama dengan R min C sama dengan min QQB kurangi 315Q kurangi 2000. Agar keuntungan maksimum, P aksen sama dengan 0 min 3Q kuadrat plus 0 min Q kuadrat tambah 38Q kurangi 105 sama dengan 0. Substitusikan min Q plus 3 Q min 35 sama dengan 0. Diperoleh Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. P aksen sama dengan minus 6Q plus 114. Jika Q sama dengan 3, P sama dengan minus 6 kali 3 tambah 114 sama dengan 96 lebih dari 0. Jika Q sama dengan 35, P sama dengan minus 6 kali 35 tambah 114 sama dengan min 96 kurang dari 0. Karena P kurang dari 0 untuk Q35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Adapun besarnya keuntungan maksimum tersebut, P sama dengan minus 35 QB tambah 57 kali 35 kuadrat kurangi 315 kali 35 kurangi 2000, hasilnya 13.925. Saya Pramesti Aulia Andani akan menjelaskan bagian utilitas marginal dan produk marginal. Utilitas marginal. Utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang didapatkan konsumen berkenaan dengan satu unit tambahan barang yang dikonsumsi. Secara matematis, utilitas marginal diperoleh dari turunan pertama fungsi utilitas total. Agar lebih mudah memahami utilitas marginal, mari kita pahami contoh soal berikut ini. U adalah lambang fungsi utilitas total dengan fungsi Q yaitu 90Q min 5Q kuadrat. Maka utilitas marginal atau MU sama dengan U aksen. U aksen dari fungsi Q adalah 90 min 10Q. Yang selanjutnya adalah produk marginal.
Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Secara matematis, produk marginal diperoleh dari turunan pertama fungsi produk total. Fungsi produk total atau P digambarkan Fx. Fx sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Maka produk marginal atau MP adalah P aksen. P aksen dari fungsi Fx 9x kuadrat min x pangkat 3 adalah 18x min 3x kuadrat.